Hai, jumpa lagi denganku di channel Mama Nayo and Family. Di video kali ini aku akan bahas tentang perayudian ya. Sebelumnya aku cerita dulu ya teman-teman. Jadi aku itu punya riwayat SC jarak dekat ya. Jadi SC anak pertama dan kedua itu jaraknya kurang lebih hanya 15 bulan. Karena pada saat itu saat aku lahir anak pertamaku usia 7 bulan, aku sudah hamil lagi. Sebetulnya ketika kita punya riwayat SC, maka idealnya itu mestinya ada jarak sekitar 2 tahun untuk kehamilan berikutnya gitu. Karena itu juga yang dianjurkan oleh dokter kandungan aku pada saat itu. Kasih jarak kehamilan itu juga ternyata penting banget ya, karena secara fisik kita juga perlu waktu untuk pemulihan rahim, jadi untuk kesehatan rahim sendiri gitu, dan juga supaya kita punya waktu yang cukup untuk mengurusi kecil. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa kok aku waktu setelah melahirkan anak pertama yang mana itu secara sesar, kemudian kenapa kok aku nggak langsung pasang KB saat itu ya untuk kasih jarak gitu ya. Jadi cerita melahirkan anak pertamaku itu awalnya semua terencana akan melahirkan secara normal gitu ya. Ternyata kok sampai lewat dari HPL atau hari perkiraan lahir itu aku juga belum ada tanda-tanda mau melahirkan, belum ada kayak kontraksi yang kuat ataupun ya tanda-tanda lain kita mau melahirkan gitu ya. Akhirnya aku datang ke dokter kandunganku untuk konsultasi lebih lanjut karena waktu itu ceritanya sudah 5 hari lewat dari tanggal HPL, dimana harusnya aku terjadwal melahirkan gitu ya. Akhirnya diputuskan sama dokternya untuk induksi. Nah, masuklah aku ke rumah sakit untuk induksi persiapan persalinan. Singkat cerita, aku induksi per vagina sampai dengan 2 kali induksi itu nggak ada bukaan sama sekali, zero, bener-bener nggak ada bukaan. Akhirnya diputuskan untuk melakukan persalinan sesar waktu itu karena dari hasil pemeriksaan rekam jantung, irama jantungnya baby itu udah mulai kurang bagus. Akhirnya waktu itu sesar cito. Nah, bagian mana yang bikin aku trauma? Jadi aku tuh trauma di VT, teman-teman. Tahu ya, mungkin teman-teman yang udah punya pengalaman persalinan sama perempuan ya, sama ibu-ibu pasti udah tahu apa itu VT. Jadi VT tuh cek dalam gitu untuk lihat tanda bukaan gitu ya, udah bukaan berapa, 1, 2 atau sebagainya. Dan karena aku nggak ada bukaan sama sekali, jadi di VT tuh nggak tahu kenapa rasanya tuh sakit banget gitu. Dan itu kan di VT secara berkala, jadi setiap 2 jam ya kalau nggak salah aku tuh di VT terus, yang mana itu sakit banget sampai akhirnya ketemu di titik yang bener-bener aku udah nggak kuat. Terus akhirnya, dan kebetulannya juga dokter memutuskan untuk sesar, ya sudah. Nah, karena akhirnya aku tahu rasanya di VT sesakit itu, di aku ya pengalaman sakit itu memang setiap orang kan beda-beda. Nah, yang aku alami itu nggak tahu kenapa memang sakit banget, nggak tahu mungkin memang ambang batas nyeriku tuh secupu itu, tapi memang saat itu aku ngerasain yang benar-benar sakit banget. Nah, akhirnya rasa sakit itu tuh bener-bener kayak menghantui. Sementara aku pribadi itu udah punya pilihan. Jadi udah punya pilihan kalau misalnya suatu hari harus pakai KB, aku tuh akan pasang atau akan pakai KB-nya tuh yang IUD gitu. Yang mana aku tahu proses pemasangannya itu seperti apa. Jadi pasti dipasangnya dari jalan lahir gitu kan. Nah, di sisi lain aku punya rasa trauma itu gitu. Jadi kayak akhirnya oke, aku harus cari waktu dulu untuk nyiapin mental gitu, yang ternyata itu berlarut-larut, hari demi hari, bulan sampai 1, 2, 3 bulan tertunda. Dan akhirnya di bulan ke-7 ya aku positif hamil lagi alias kebobolan. Dulu sepede itu aku yang nggak pakai KB ternyata. Karena memang kan juga aku dapetin anak pertama itu juga ya lumayan nunggu agak lama ya. Jadi kira-kira 1 tahun lah gitu nunggu baru ada anak pertama. Yang aku pikir ya mungkin akan lumayan berjeda juga gitu. Tapi ternyata Tuhan kasih rezeki lebih cepet gitu.
Ya oke, akhirnya di kehamilan kedua, jadi menjelang persalinan, aku sudah konsultasi dengan dokter kandunganku untuk KB yang akan aku kenakan setelah aku melahirkan, yang mana sudah diputuskan berdua karena udah ada hasil konsultasi juga. Aku memilih untuk pasang IUD saat proses persalinan atau saat tindakan sesar gitu, dan dokter menyetujui, walaupun sebetulnya dokter itu kasih advice kalau sebaiknya kalau pasang IUD itu nanti setelah masa nifas itu selesai, tapi karena ya itu tadi balik aku masih parno, masih jiper dengan pengalaman VT, aku masih nggak kepikir, masih belum berani gitu ya untuk pasang via melalui jalan lahir, yang akhirnya ya sudah, pokoknya aku mantepin gitu dokternya supaya aku maunya dipasang ketika tindakan sesar aja. Akhirnya ya dokter approve gitu. Karena memang juga sudah nggak ada pilihan kan, karena sudah 2 kali SC, jadi sudah harus dikasih jarak gitu. Jadi mau nggak mau harus pasang KB. Dan akhirnya di H-1 sebelum persalinan, jadi persiapan masuk rawat inap gitu ya, aku kasih pilihan untuk memilih jenis IUD yang akan dipasang nanti gitu saat tindakan sesar, dan aku memilih waktu itu menggunakan Novate. Ya sudah, akhirnya terpasanglah pada saat tindakan sesar. Dan singkat cerita, jadi setelah masa nifas selesai gitu, jadi bulan berikutnya aku tuh udah langsung dapet ya, udah langsung head lagi. Dan tapi jadi ada cerita lain, jadi setelah headnya itu sudah mau selesai gitu, tapi belum selesai ya, cuma sudah sedikit gitu, kok aku tuh kayak ngerasa ada sesuatu yang keluar gitu ya. Setelah aku cek gitu, ternyata kayak ada sesuatu, memang iya ada yang keluar, yang waktu itu aku kaget banget karena nggak tahu itu apa gitu. Cuman jadi itu bentuknya kayak apa ya, kayak kawat, tapi yang nggak sekeras kawat gitu ya, kayak kayak senar senar layangan gitu, tahu nggak sih senar layangan yang kaku banget enggak, tapi letoy banget juga enggak ya, kayak semacam semacam kayak gitu. Jadi ada yang seperti itu keluar, yang asumsiku waktu itu adalah kayaknya ini benang IUD-nya gitu. Jadi kayaknya ini benang IUD, cuma kan aku ragu-ragu ya karena belum pernah punya pengalaman dengan itu, jadi apakah itu benar benang IUD atau bukan. Jadi keluar sekitar 7 cm, ada sekitar itulah kurang lebih, karena aku kan dia benar-benar keluar sampai bisa aku sentuh gitu. Akhirnya aku konsultasi sama dokterku dan sama bidan, kebetulan aku juga memang kerja di rumah sakit, jadi ya mereka juga teman-temanku, jadi WhatsApp waktu itu aku konsultasiin online ya, via handphone, dan aku diminta untuk datang esok harinya gitu untuk cek. Ya sudah, akhirnya aku datang di pagi hari untuk cek. Pertama itu stepnya aku jadi di USG dulu untuk memastikan posisi IUD-nya itu masih oke apa enggak nih, ataukah turun atau apa bagaimana gitu ya. Nah setelah di USG alhamdulillah posisinya masih bagus. Jadi karena posisinya masih bagus, akhirnya dokter memutuskan untuk melakukan tindakan potong benangnya aja gitu. Akhirnya dilakukanlah itu prosedur potong benang sampai ujung, yang mana ternyata aku pikir hanya dari permukaan aja, ternyata memang harus masuk ya alat, jadi kayak ada semacam cocor bebek apa, teman-teman perempuan tahu lah ya yang udah punya pengalaman dengan itu gitu, yang mana rasanya juga sama wow ya, sampai aku nangis-nangis gitu ya, tapi itu yang harus dilalui gitu. Sebenarnya prosesnya cuma sebentar gitu untuk potong benang, hanya karena aku jiper, jadi dokter dan suster waktu itu lumayan agak lama karena harus ikut bantu menenangkan aku juga gitu ya. Minta maaf banget aku yang waktu itu ngantri barengan aku, jadi lumayan lama ya ngantrinya. Nah ini teman-teman yang gak kalah penting aku pingin juga bahas, jadi kenapa sih IUD yang udah terpasang kok bisa keluar benangnya atau IUD-nya bahkan ikut turun. Ini yang mungkin juga teman-teman punya pengalaman yang sama ya. Nah
Karena ini juga yang aku tanya-tanyakan ke dokternya. Jadi ini salah satu resiko pemasangan IUD ketika proses tindakan sesar gitu. Karena pada saat masang itu kan kondisi rahimnya itu kan belum kembali ke ukuran semula. Jadi masih lebar, masih besar gitu. Dan seiring berjalannya waktu, kondisi rahim itu kan akan mengecil kembali ke ukuran normal ya, yang mana itu juga itu salah satu faktor yang menyebabkan si IUD yang udah terpasangnya itu bisa ikut turun karena rahimnya mengecil gitu. Biasanya dokter kandungan itu akan menganjurkan pemasangan IUD itu setelah masa nifas selesai dan dipasang dari jalan lahir. Sekarang kita bahas juga apa sih yang aku rasain atau ada perubahan apa setelah penggunaan IUD beberapa bulan belakangan ini. Jadi terhitung sampai dengan hari ini kira-kira sudah 5 bulan sejak kali pertama pasang ya. Dan apa aja yang aku rasain itu nggak banyak perubahan alhamdulillahnya sejauh ini. Hanya memang durasi dari headku itu lebih panjang dari sebelumnya gitu ya, dari sebelum pasang. Kayak biasanya aku 5 hari selesai, ini aku bisa sampai 10, 12 hari, 14 hari gitu. Dan jadi apa ya, volumenya itu lebih banyak gitu, deras gitu dibanding biasanya. Untuk selebihnya alhamdulillah baik dan semoga aman-aman aja di tubuh aku ya. Oke deh, segitu dulu sharing aku soal IUD. Kapan-kapan kita cerita bahas yang lain. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah.